الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. سبحانه وتعالى. ولقد قرأ إمامنا في التراويح فواتح سورة البقرة، وإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم. لقد تعاظم العرب وتكبروا حتى وصل كبرياءهم إلى أن لغتهم لا يستطيع عليها أحد ولا يقدر عليها أحد، فتحداهم الله جل جلاله بكتابه فأنزل فواتح سورة البقرة وبعض فواتح السور الأخرى أنزل فيها حروفا مقطعة. ألف لام ميم. ما هي ألف لام ميم؟ أعجز الله العرب جميعا والعالم أجمع في أن يفهموا أسرار ومعاني هذه الحروف. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mendengar bahwasanya imam membaca surat Al-Baqarah, di mana kita tahu bahwasanya tidak ada hidayah yang paling agung kecuali dari Al-Qur'an, dan tidak ada petunjuk yang paling baik kecuali dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kesombongan kaum Quraisy yang sudah melebihi puncaknya, kemudian Allah menantang mereka dengan ayat pertama dari surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Mereka tidak mampu untuk menerjemahkan dari lafaz Alif Lam Mim ini, sehingga mereka lemah ketika berhadapan, dan ketika ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu untuk mendatangkan ayat semisal dengan apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam huruf muqatta'ah di ayat-ayat setelahnya. وحاول بعض العلماء أن يجمعوا هذه الحروف ويستخلصوا منها جملة يستأنسون بها لعلهم يدركون مراد الله في هذه الآيات. فكانت النتيجة العجيبة أنهم لما رتبوا الحروف ترتيبا معينا استخلصوا جملة ألا وهي صح طريقك مع السنة. الله أكبر. فهذا الاستنباط. Dan para ulama-ulama ketika mencoba untuk mengumpulkan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf seperti Alif Lam Mim, Tha dan lain sebagainya, beliau dan para ulama tersebut sangat terkaget dan terheran ketika dikumpulkan tersebut, maka muncullah sebuah kalimat sahha tariquka ma'as sunnah, bahwasanya jalan itu sudah benar ketika engkau bersama sunnah. هذه بلاغة القرآن. ثم يكمل الله عز وجل الآيات فيقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لا خطأ فيه. إنك إذا قرأت أي كتاب في الدنيا تجد في المقدمة الاعتذار، يعتذر الكاتب عما يصدر في كتابه من أخطاء وعما يقع في الكتاب من أشياء لا يريد مرادها وفهمها بشكل خاطئ. هذا في كل كتاب. أما كتاب الله فإنه من أول آية يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا خطأ فيه، بل يتبعها بقوله: هدى للمتقين الذين يريدون تحقيق التقوى وتحقيق الخوف والخشية من الله عز وجل. عليكم أن تتبعوا هذا الكتاب الذي لا خطأ فيه ولا شك فيه. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita lihat ayat yang datang setelah Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi, yang artinya kitab yang tidak ada gangguan sama sekali. Kalau kita membaca kitab atau buku-buku yang lainnya, kita akan menemukan dalam mukadimah permohonan maaf kalau terjadi kesalahan
diberikan dzalikal kitabul la raiba fihi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, semuanya berisi dengan kebenaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hudan lil muttaqin, hidayah sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi siapapun yang ingin masuk derajat ketakwaan menurut Allah Subhanahu wa taala bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mengikuti isi kandungan dan perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an. لذلك من أراد الهداية عليه بالقرآن، من أراد التقوى عليه بالقرآن، من أراد الرشاد والفلاح عليه بالقرآن، من أراد الرفعة في الدنيا عليه بالقرآن، من أراد الرفعة في الدنيا والآخرة عليه بالقرآن. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، عند الله أين؟ عند كلامه، عند حدوده التي أنزلها إلينا. Maka dari itu siapapun yang menginginkan ketakwaan di dunia ini, maka dia harus kembali kepada Al-Quran. Yang menginginkan derajat yang tinggi, dia harus kembali kepada Al-Quran. Yang menginginkan hidayah, maka dia harus kembali kepada Al-Quran. Yang menginginkan dunia, dia harus kembali kepada Al-Quran. Barang siapa yang menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah taala ada pahala untuk dunia dan akhirat. Dan di mana itu letaknya? Tentunya di dalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim. ثم يؤلفها رب العالمين بوصف أولئك الهداة المهتدين المتقين، فقال سبحانه: الذين يؤمنون بالغيب. هذه أول صفة لهم، يؤمنون بالغيب. من الغيب الإيمان بالله، من الغيب الإيمان بملائكة الله، من الغيب الإيمان بنعيم الله في الجنة، من الغيب الإيمان بعذاب الله وعقابه في النار، من الغيب الإيمان برسل الله السابقين الذين لم نعرفهم ولا نعرفهم، من الغيب الإيمان بقضاء الله وقدره النازل علينا ولما يحدث بعد. هذا كله من الإيمان بالغيب. هذه أول صفة من صفات المتقين. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satu syarat untuk memenuhi al-iman bil ghaib adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, iman kepada jannah dan surga dan neraka, iman kepada azab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada putusan-putusan Allah yang lalu yang diperintahkan sebelum datangnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu syarat bagi siapapun yang ingin mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus memiliki keimanan dengan iman bil ghaib. ثم ذكر الصفة الثانية فقال: بعد الإيمان بالغيب ويقيمون الصلاة. ما قال ويصلون، إن إقامة الصلاة والصلاة ما بينهما فرق شاسع، فرق كبير ما بين إقامة الصلاة والصلاة، لأننا نجد من الناس الكثير من الناس يصلون لكنهم لا يقيمون الصلاة. طيب كيف ذلك؟ كيف نفرق بين من يصلي ومن يقيم الصلاة؟ قال: إذا هيأ قلبه أولا للصلاة، لما أذن مباشرة ترك كل شيء وذهب إلى الصلاة. بعد الصلاة أو لما جاء إلى المسجد صلى ركعتي السنة، هيأ نفسه للصلاة، ثم أدى الصلاة، ثم بعد الصلاة ذكر الله، ثم بعد أن ذهب إلى عمله هيأ قلبه: متى سأذهب إلى الصلاة الأخرى؟ قلبه معلق بالمسجد. هذه صفات من أقام الصلاة، دائما مرتبط: متى سأتصل بالله؟ لأن الصلاة صلة العبد بين العبد وربه. هؤلاء الذين يقيمون الصلاة. أما الذين
kedua yaitu yuqimunas shalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuqimunas shalah, bukan salat, bukan hanya salat tapi mendirikan salat. Apa perbedaan antara yuqimunas shalah dan as-shalah? Mereka yang yuqimunas shalah, yang mendirikan salat adalah ketika mereka datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan hatinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia memahami bahwasanya salat adalah cara dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika mereka hanya melakukan salat, mereka hanya sekedar menunaikan kewajiban-kewajiban salat saja. Oleh karena itu, mereka yang mendirikan salat, yang yuqimunas salat, maka hatinya akan selalu terikat dengan masjid. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapan saya akan menghadap kepada Allah dalam salat saya? Kapan waktu datang salat itu tiba? Seperti itu terus. Dibanding dengan mereka yang hanya sekedar melakukan salat untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala subhanahu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqaka Allah wa akrama fid dunya rizqan hasana fa idza anta akhrajta ma farada Allah 'azza wa jalla 'alayka min az-zakati was-sadaqah kunta min al-muttaqin wa idza ma bakhila ahaduna fa innahu yutabbiqu qawla Allah 'azza wa jalla fihi wa man yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi. طيب لماذا؟ لأن الله عز وجل لما تتصدق يربي وينمي لك المال يوم القيامة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل لما يتصدق تقع الصدقة بيمين الرحمن فينميها للعبد كما يربي أحدكم فلوه والحصان الصغير. كيف قلبه عليه رؤوفا رحيما يربيه ينميه حتى يكبر. وضرب المثل بالخير لأن العرب كانت تعتز بالخير وأنها أجود الأموال عنده. فانظر رعاك الله كيف أنك تتصدق بالصدقة فتكون عند الله من أجود الخيرات والمال. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri yang ketiga adalah mimma razaqnahum min fadlih. Mereka yang mudah memberikan sedekah dari apa-apa yang kami berikan kepada mereka. Oleh karena itu, bahkan sekali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang kita berikan dalam sedekah, dalam memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan itu, akan memperbanyak itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "May yu'tillaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsiran." Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melimpahkan dengan limpahan yang sangat banyak sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia bersedekah dengan tangan kasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan selayaknya dan sebisanya ketika dia bersedekah, ibarat dia telah memiliki sebuah kuda yang sangat cantik dan sangat indah, dan itu semakin besar, semakin bagus dan mahal harganya. Kenapa seperti itu? Karena saat itu orang-orang Quraisy sangat mencintai dengan menggunakan kuda. Ketika dia memiliki kuda, maka di saat itu mereka merasa bangga dan bahagia. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengibaratkan orang-orang yang bersedekah ini seperti mereka yang memiliki kuda yang kecil yang cantik, sehingga ketika besar maka kuda itu
المسلمين في فلسطين يدافعون عن أولى القبلتين، يدافعون عن مسجد الله الموجود في الأرض، وهو المسجد الثاني بعد الكعبة بعد البيت الحرام، ألا وهو المسجد الأقصى. إن رجالا أرهلان يدافعون عن المسجد الأقصى بأنفسهم وأرواحهم وأولادهم وأموالهم. أما يستحقون منا البذل والعطاء والإحسان؟ Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dipahami sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat ayat itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan banyak sekali orang-orang yang lemah imannya murtad dan keluar dari Islam dan tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyatakan bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutus sebuah pasukan untuk memerangi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat di bawah pimpinan panglima besar Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini ataupun zakat ini semuanya kembali kepada umat Islam. Sebagaimana sedekah atau zakat yang kita berikan ini akan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang telah menjaga kemuliaan dan kesucian Masjidil Aqsa. Mereka telah menggantikan kita, telah mengorbankan nyawanya, telah mengorbankan hartanya, telah mengorbankan keluarganya untuk menggantikan kita dalam posisi menjadi mujahid dalam fisabilillah. Apakah tidak layak kita berikan sedekah atau pembagian dari harta kita? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Yang kedua adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini. Oleh karena itu selayaknya kita mengabdikan dan memberikan apa yang kita punya untuk menjaga Masjidil Aqsa dari kotor dan penodaan-penodaan yang dilakukan pada mujahid yang ada saat ini. وفي ختام هذه الكلمة أسأل الله عز وجل أن يخلف على كل من يدفع ولو شيئا قليلا لأهلنا في فلسطين، أن يخلف الله عليهم في جنات النعيم، في جنات ونهر، وأن يكرمهم في الدنيا ويعوض عليهم خيرا. وأسأله سبحانه أن يجمعنا جميعا في باحات المسجد الأقصى فاتحين منتصرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Oleh karena itu di waktu yang berberkah ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi Bapak Ibu sekalian yang menginfakkan sedikit hartanya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah gantikan dia dengan surga Allah. Allah gantikan dia dengan kemuliaan yang ada di dunia. Allah gantikan dia dengan pahala yang begitu sangat luar biasa insyaallah. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang ada di sini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan terbebaskan dari tangan-tangan Zionis penjajah Israel. Dan bismillah, untuk melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina, maka kita akan melihatkan sekilas terkait kondisi yang sangat memprihatinkan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di mana 75 tahun lebih saudara-saudara kita di Palestina masih belum mendapatkan kemerdekaannya. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kita lihat insyaallah. Dan insyaallah di luar juga ada booth dari mitra kami yaitu Kawani, di mana di sini juga dijual ada kurma ajwa, ada minyak zaitun, ada madu, di mana nantinya sebagian dari apa yang kita beli untuk dana akan disedekahkan dan diinfakkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan Bapak Ibu sekalian bisa nanti kita start di sana insyaallah. Ini adalah peta Palestina yang hijau tadi sebelum dijajah, yang biru adalah setelah dijajah.
Inilah kondisi di tahun 2023 di bulan Maret yang lalu, di mana saudara-saudara kita di sana dibombardir dengan roket-roket otoritas penjajah Zionis Israel. Banyak dari saudara-saudara kita yang mengalami luka-luka, bahkan ada dari sebagian dari mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena teguh dan sabar untuk bisa menjaga bumi Palestina. Di sini tercatat dalam satu bulan saja 55 orang syahid di jalan Allah dan sekitar 10 lebih saudara kita bisa menjadi korban kebrutalan Zionis Israel. Dan yang tersisa wilayah-wilayah di Palestina hanya dua, yaitu di Barat dan Gaza sekalian. Inilah serangan demi serangan yang dilakukan, kebrutalan demi kebrutalan, kejaman demi kejaman yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel, di mana saudara-saudara kita di sana tidak pernah mengalami keamanan dalam hidupnya. Pagi tidak aman, siang pun tidak aman, apalagi malam, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat saudara-saudara kita di sana tidak memiliki senjata apapun, sedangkan Zionis Israel dengan senjata lengkap mereka menyerang dan menawar korban, membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baitul Maqdis yang mana dia adalah kiblat pertama umat Islam, saudara-saudara kita di sana dilarang untuk masuk dan ancamannya bisa ditaruh mereka dideportasi dari Palestina, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang dilakukan oleh Zionis Israel. Orang-orang Yahudi melakukan penodaan-penodaan yang ada di Masjidil Aqsa, dan ibu-ibu di sana pun juga berusaha untuk melawan penodaan itu, meskipun hanya dengan menggunakan bil kalimat birruh bidan nafdika ya Aqsa, dengan nyawa kami, dengan darah kami korbankan, kami persembahkan untukmu, untuk menjagamu, wahai Masjidil Aqsa. Ini adalah kejadian yang di Turki yang merupakan gempa yang sangat luar biasa, di mana telah menewaskan bahkan ribuan orang, salah satunya adalah pengungsi Palestina yang berada di Turki, Bapak Ibu sekalian. Dan tadi yang menutup adalah bangunan dari salah satu pengungsi saudara kita yang ada di Turki. Seperti inilah kondisinya, Bapak Ibu sekalian. Rumah-rumah mereka sudah rata dengan tanah. Masjid-masjid mereka beberapa sudah diruntuhkan oleh Zionis Israel. Sekolah-sekolah mereka sudah lagi tidak layak untuk dipakai karena sudah banyak yang rusak akibat serangan peluru dan roket Zionis Israel. Di sini 105 dari pengungsi saudara-saudara kita yang ada di Turki, pengungsi Palestina yang ada di Turki itu mengalami wafat dalam gempa tersebut. Ini adalah apa yang sudah kita lakukan dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina atau kita sebut dengan KNRP, di mana setiap tahunnya di setiap akhir bulan Ramadan kita selalu mengirimkan bantuan-bantuan yang kita kumpulkan selama Ramadan untuk menghadirkan kebahagiaan pada saudara-saudara kita yang ada di sana ketika menjelang Idul Fitri. Kita berharap mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, baju, makan dan lain sebagainya. Tidak lupa juga di bulan di hari raya Idul Adha, Bapak Ibu sekalian, kita pun mengumpulkan dana bagi siapapun dari saudara-saudara kita yang ada di Indonesia yang ingin berkorban dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, agar mereka menikmati bagaimana rasanya daging, karena memang harga dari daging yang ada di sana sangat sulit untuk didapatkan karena memang harganya sangat melambung tinggi. Ini adalah
kemudian daging hewan kurban untuk para pengungsi dan untuk saudara-saudara kita yang masih bertahan di dalam Palestina itu sendiri. Kita lihat bagaimana senyumnya ketika mendapatkan daging itu. Mereka sangat bahagia dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh saudara-saudaranya yang berasal dari Indonesia. Kita dalam keadaan PU juga turun langsung membantu ya soal masalah bantuan medis, bantuan obat-obatan, bahkan bantuan untuk kursi roda dan alat untuk berjalan mereka. Inilah yang kita berikan Bapak Ibu sekalian. Inilah yang kita usahakan. Inilah yang kita ikhtiarkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di mana mereka telah berjuang dengan nyawa mereka, dengan darah mereka, dengan harta mereka untuk menggantikan peran kita, kewajiban kita, menggugurkan kewajiban kita membela dan menjaga bumi Palestina. Meskipun mereka yang menjadi taruhannya, meskipun anak-anak mereka yang menjadi korban, meskipun keluarga mereka yang menjadi korban dan kebrutalan Zionis Israel, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu kejadian gempa di Turki yang tadi kami sampaikan, di mana kami dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina juga membuka bantuan sebesar-besarnya untuk saudara-saudara kita yang dari Palestina yang mengungsi di Turki, yang terimbas dari gempa Turki tahun 2023, Bapak Ibu sekalian. Bantuan selimut, bantuan kasur yang kita berikan, semoga itu meringankan beban mereka, meringankan rasa dingin mereka ketika masuk musim dingin. Seperti inilah yang kita lakukan dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, Bapak Ibu sekalian. Kita lakukan penggalangan sebanyak mungkin untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang menggantikan kita untuk menjaga bumi Palestina. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan yang kita lihat bahwasanya Masjidil Haram itu dijaga oleh Allah, Masjid Nabawi dijaga oleh Allah. Tetapi dalam sejarahnya Masjidil Aqsa dari zamannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sudah meletakkan bahwasanya Masjidil Aqsa harus dibebaskan. Oleh karena itu, di zaman Khalifah kedua Umar bin Khattab, beliau berusaha untuk membebaskan dan akhirnya Masjidil Aqsa kembali kepada keamanan umat Islam. Kemudian direbut kembali, dijajah lagi, yang direbut kembali oleh orang yang besar, Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian direbut kembali, dijajah kembali oleh tentara Salib. Kemudian direbut kembali oleh umat Islam, dan sampai saat ini kemudian datang lagi orang-orang Yahudi. Saat itu dalam perjanjian yang di Perang Dunia ya, yang mana saat itu penguasanya adalah Inggris, dan Inggris memberikan kesempatan untuk orang Yahudi menjajah bumi Palestina. Dan 75 tahun sampai saat ini Palestina belum merdeka, Bapak Ibu sekalian. Dan dalam sejarahnya Palestina dimerdekakan dan dibebaskan dengan darah-darah dan uluran darah anak dan para syuhada. Masya Allah. Dan kita sampai saat ini punya kewajiban untuk membela dan menjaga bumi Palestina. Mereka sudah menggantikan kita, maka selayaknya kita sebagai umat Islam membantu dengan doa-doa kita, membantu dengan apa yang kita miliki, karena mungkin kita tidak punya kesempatan untuk datang ke sana saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di malam yang penuh berkah ini, di malam yang penuh bahagia ini, di bulan yang penuh berkah ini, kami ingin membuka selebar-lebarnya dan berbagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berdonasi untuk Palestina dengan semampu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina dengan nominal 10 juta rupiah mungkin, ya, saya yakin Bapak Ibu sekalian yang di sini tidak
merupakan bagian dari Masjidil Aqsa. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berkomitmen membantu saudara kita yang ada di Palestina dengan nominal 10 juta rupiah, tidak harus sekarang, tidak harus besok, bisa transfer, bisa dicicil dan lain sebagainya. Yang penting ada komitmen, ada niat, di mana berkah ini insya Allah akan catat dan Allah akan terima amalan kita. Adakah dari Bapak Ibu sekalian yang berkenan membantu saudara kita yang ada di Palestina dengan nominal 10 juta rupiah? Ada? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di suatu ketika kita mendatangi sebuah masjid, kemudian ada seorang nenek yang umurnya sudah tua dan tua pula. Nenek ini mengumpulkan gajinya bertahun-tahun hanya untuk berangkat umrah. Kemudian ketika kita datang ke sana, nenek ini membawa seluruh tabungannya yang diinfakkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ketika kita tanya, kenapa kau infakkan ini ke kami, saudara-saudara nenek yang ada di Palestina? Wahai anakku, mungkin kalau ini saya gunakan untuk kebaikan dengan yang kembali kepada saya. Tetapi kalau ini saya infakkan untuk saudara yang ada di Palestina, saya berikan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh bahwasanya tanah Palestina merupakan tanah padang mahsyar, di mana kelak yang menjalan kita akan dikumpulkan Bapak Ibu sekalian. Dan di saat itu saya tidak mau, saya tidak bisa, saya mau kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada saya dan saya tidak bisa menjawab terkait kewajiban saya untuk membela bumi Palestina saat itu. Akhirnya, masya Allah saat itu juga kita tersenyum dan bahkan saya juga menangis. Dan saat itu ada bagian yang itu saya dapat nenek tersebut, dan besoknya tidak lama nenek ini dilirik oleh berbagai macam dan video rekod dan diumumkan secara gratis. Masya Allah. Ini bagian dari salah satu berkah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Dan kita berikan berkah di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, malam yang penuh berkah ini untuk membantu bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara kita yang berani berkomitmen membantu dengan nominal 10 juta rupiah. Kita akan berikan kenangan berupa gambar dan kubah suhra yang merupakan bagian dari keberkahan Masjidil Aqsa, yang merupakan bagian dari kubah yang ada di Masjidil Aqsa. Adakah dari Bapak Ibu sekalian? Mungkin dari budaya yang ada di belakang atau anda yang ada di sini silakan. Yang ada komitmen 10 juta rupiah mungkin tidak begitu berarti bagi kita di sini. Dan insya Allah kalau kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, maka biidznillah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat kita sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Bagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Man-jahada al-ghaziya faqad ghazaa." Barang siapa yang mempersiapkan pasukan untuk berjihad di jalan Allah, maka dia akan mencatat sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Adakah dari kita di sini dengan niat ikhlas di bulan yang penuh berkah ini, di tempat, di masjid yang penuh berkah ini, di malam yang penuh berkah ini, setelah kita berdoa dan mereka saudara kita infakkan di jalan Allah, berbagian dari harta kita 10 juta rupiah. Ada? Dan Bapak Ibu sekalian, jangan malu. Kita tunjukkan insya Allah di bagian dari amal soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kan? Baik. Selanjutnya kalau memang Bapak Ibu sekalian nanti ada komitmen ya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, bisa nantinya lewat dari tim KLNP yang sudah ada dan sudah standby di sini. Begitu juga bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berkomitmen dengan nominal 5 juta rupiah, kita akan berikan kenangan berupa gambar dari Masjidil Aqsa yang ada di dalam pojok sana. Adakah 5 juta rupiah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Kita akan berikan kenangan ini sebagai tanda cinta dari kami dari rakyat Palestina untuk Bapak Ibu sekalian siap untuk berkomitmen membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ada? Ada dari Bapak Ibu sekalian? Baik, insya Allah saya yakin siap dinyanyinya dalam benak dan dalam hati yang paling dalam dari Bapak Ibu
saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan insya Allah sebagian yang kita berikan untuk saudara-saudara kita di Palestina, meskipun yang tidak banyak itu akan mengucapkan sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah nanti akan langsung ada video yang akan dipanggil oleh Imam oleh Syekh Fuad Asy-Syakir. Dan nanti bagi bapak sekalian yang setelah ini mungkin berniat berkomitmen untuk membantu